Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Sekarang kita Oke, pertama kita akan membahas tentang idgham. Idgham menurut bahasa ialah memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Kita membahas idgham dulu ya, bukan idgham bi ghunna, idgham bila ghunna, tapi idgham secara seluruhnya. Jadi bertemu dengan 6 huruf apa saja? Ya, min, nun, waw, lam, dan ro. Kemudian idgham dibagi menjadi 2. Idgham dibagi menjadi 2, yakni idgham bi ghunna dan idgham bila ghunna. Idgham bi ghunna artinya apa? Idgham bila ghunna juga artinya apa? Akan dijelaskan Bu Eva ya anak-anak solih-solihah. Pertama, idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, dan waw. Contoh, ketika nun sukun bertemu dengan ya, wa may ya'mal. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan nun, min ni'matin. Nah, sekarang ketika nun sukun bertemu dengan mim, mimma'in. Kalau nun sukun bertemu dengan waw, miwaliyin. Nah, sekarang contoh ketika tanwin bertemu dengan huruf ya, liqaumi yuqinun. Kemudian ketika tanwin bertemu dengan nun, yauma idzin na'imah. Kemudian tanwin bertemu dengan mim, fi amadim mumaddadah. Kalau tanwin bertemu dengan waw, yauma idzin wahiyah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang idgham bila ghunna. Idgham bila ghunna ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, kalau idgham bi ghunna itu cara membacanya mendengung. Kalau idgham bila ghunna tanpa mendengung. Ghunna kan kemarin artinya mendengung. Kalau bi ghunna dengan mendengung, kalau bila ghunna tanpa mendengung. Kemudian contohnya idgham bila ghunna. Ketika nun sukun bertemu lam, min ladunhu. Ketika nun sukun bertemu ro, min rabbihim. Jadi bacanya harus jelas, nggak pakai dengung. Kemudian ketika tanwin bertemu dengan lam, yauma idzil khabir. Kemudian ketemu dengan tanwin bertemu dengan ro, Ghafurur Rahim. Jadi langsung masuk ke huruf ro. Selanjutnya Bu Eva akan membahas idhar. Idhar dibagi menjadi 2. Idhar menurut bahasa itu artinya jelas atau terang atau jelas. Kemudian idhar dibagi menjadi 2. Idhar halqi dan idhar wajib. Idhar halqi ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Ingat-ingat ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang contoh idhar halqi. Contoh idhar halqi ketika nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif, man a'to. Kemudian ketika nun sukun bertemu dengan ha, min hadin. Kita gak mendengung, jadi kita harus jelas. Kemudian min hasanatin. Nah, ketemu dengan ain, nun sukun bertemu dengan ain, man
amila, kemudian ketemu dengan ghin, min ghillin, kemudian ketemu dengan kha, min khawuf. Nah, sekarang kita membahas ketika tanwin bertemu dengan hamzah, tayron ababil. Ketika tanwin bertemu dengan ha, salamun hiya. Kemudian ketemu dengan ha, alimun hakim. Ketemu dengan ain, khairan amala. Kemudian ketemu dengan ghin, azizun ghafur. Ketemu dengan kha, alimun khabir. Nah, itu adalah contoh idhar halqi. Sedangkan yang kedua ialah idhar wajib. Idhar wajib ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kalimat. Diingat-ingat, dalam satu kalimat. Contohnya, ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, ini adalah pengecualian. Biasanya ketika nun sukun bertemu dengan ya atau wawu itu dinamakan idgham bi gunna. Akan tetapi jika dalam satu kalimat disebut sebagai idhar wajib. Dan dibacanya nggak boleh mendengung, harus jelas langsung ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, itu adalah termasuk idhar wajib. Ingat-ingat, idhar wajib itu ada 4. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Begitu anak-anak tentang idgham dan idhar. Bu Eva ulangi ya. Idgham dibagi menjadi berapa? Jadi 2. Idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Kalau idgham bi gunna ialah cara membacanya dengan mendengung huruf idgham. Berarti dari idgham bi gunna ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun dan wawu. Kita akan membahas tentang idgham bila gunna. Kalau idgham bila gunna ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Kalau idgham bi gunna hurufnya 4, kalau idgham bila gunna hurufnya 2. Sekarang kita akan membahas idhar. Idhar dibagi menjadi 2. Idhar menurut bahasa artinya jelas. Idhar dibagi menjadi 2, yakni idhar halqi dan idhar wajib. Kalau idhar halqi ialah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. 6 ya hurufnya idhar halqi. Kemudian kalau idhar wajib ialah apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya dan wawu dalam satu kalimat. Contohnya ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, itu adalah idhar wajib. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Ilmunya barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.